setiap jalanku. Oh Tuhan, Sang Penguasa segalanya, yang memiliki kehidupan ini, ajarkan aku untuk selalu bersyukur tentang segala yang terjadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur karena kita dipertemukan kembali di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai, Bapak akan memeriksa kerapiannya dulu dan kebersihan lingkungannya. Jadi silakan diperhatikan diri kalian dan sampah yang ada di sekitar kalian. Kalau masih ada silakan disingkirkan dulu atau dibersihkan, dibuang di tempat sampah. Kemudian yang tidak rapi silakan dirapikan bajunya. Buang di laci. Ya, karena anak-anakku sudah rapi semua, jadi saya meminta kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan temannya sebelum memulai pembelajaran, kemudian melanjutkan doa dan membaca ayat-ayat pilihan sesuai dengan kebiasaan kita. Oke, silakan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dengarkan dulu namanya, saya absen. Andi Ezar. Oke, sakit apa temannya? Oke, dari Miki jenguk ya. Oke, jadi sepulang sekolah mungkin boleh dijenguk temannya, sekaligus kita doakan semoga temannya cepat pulih kembali supaya bisa masuk kembali belajar. Asalia, Esnia Suci Ramadhani, Eva Nur Alisha, Fauzia, Isatul Ardin, Reza, Sri Mustika Putri. Oke, jadi yang tidak hadir satu orang karena sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan asesmen awal. Jadi linknya ada di grup WA. Jadi silakan dikerjakan soal-soal yang telah Bapak sediakan. Jadi silakan.
Selanjutnya, hari ini kita akan melakukan diskusi. Nanti kita akan bagi kelompok. Ada 3 kelompok nanti yang akan kita bagi. Kemudian setelah diskusi kita akan melakukan presentase. Kemudian selanjutnya silakan anak-anakku melihat layar di depan. Ada gambar yang akan Bapak tampilkan. Jadi coba anak-anakku perhatikan gambarnya. Bisa terbaca tulisannya? Oke. Bisa? Oke, jadi di dalam gambar tersebut ada seorang anak dengan orang tua. Oke, ada yang tahu apa yang akan dilakukan anak tersebut? Mengambil sandal. Oke, mengambil sandal orang tua tersebut. Dia mau apakan sandal orang tua tersebut? Oke, mau disembunyikan. Tetapi dia ketahuan sama pemilik sandal. Jadi sehingga dia tidak jadi menyembunyikan sandal orang tua tersebut. Jadi Bapak ingin bertanya, apa yang dilakukan anak kecil ini atau bagaimana perasaannya ketika dia ketahuan? Oke, malu. Pasti sangat malu karena kenapa? Belum dia lakukan apa yang akan diperbuat sudah ketahuan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga yang namanya perilaku atau sikap. Karena itu akan ketika perilaku itu adalah perilaku buruk, ketika ketahuan kita akan merasa malu. Jadi malu itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan anak kami mendengar ucapannya, orang terpelajar itu berkata pada temannya, bagaimana jika kita masing-masing mengeluarkan sedikit uang untuk membantunya? temannya berkata, Kita meninggalkan kampung halaman 20 tahun dan hidup hemat, baru memiliki sedikit tabungan. Jika memberikan uang pada mereka, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Saya tidak bisa melakukannya. orang terpelajar itu merasa bahwa ucapan temannya masuk akal. Namun, dia belum bisa mengambil keputusan. Akhirnya, dia mengeluarkan semua uangnya dan berkata, Hanya ini yang saya miliki. temannya ini jalanan. Dia pulang ke kampung halamannya menjelang tahun baru di mana Oke, jadi Bapak ingin bertanya, apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang telah Bapak tampilkan sebelumnya? Oke, jadi di video tersebut mengajarkan seseorang harus rela mengeluarkan apapun atau rela dalam kehidupan. Kita harus senantiasa selalu rela berkorban untuk orang lain. Jangan pernah berpikir untuk tidak melihat di sekeliling. Jangan pernah merasa cuma kalian yang ada di sini, tapi kita juga harus peka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai materi kita untuk hari ini adalah zuhud. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, peserta didik dapat menganalisis cabang-cabang iman, di antaranya adalah zuhud. Karena sebelumnya kita pernah mempelajari cabang-cabang iman juga, yang di antaranya ada menjaga kehormatan, ada ikhlas, dan minggu lalu baru saja kita mempelajari materi malu. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi zuhud.
Jadi Bapak akan membagi kelompok untuk 3 kelompok supaya nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita nantinya. Oke, jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang telah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1 di sini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas Oke, jadi kita telah, anak-anakku sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi silakan naikkan dulu alat tulisnya. Oke, jadi silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Masih ada yang tidak punya pulpen? Masih ada? Oke, yang punya 2. Oke, untuk supaya kalian lebih konsentrasi lagi, mari kita tepuk konsentrasi. Sudah siap semua? Siap. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Semua, jadi Bapak menampilkan materi di depan. Jadi anak-anakku semua silakan diperhatikan karena ini akan menjadi bahan diskusi kalian. Nantinya kalian akan diskusi kelompok dan setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi silakan perhatikan materinya, kemudian catat yang penting. Kemudian kita akan presentase nanti setiap kelompok. Oke, jadi pertama itu pengertian suhud. Oke, jadi menurut Imam Ahmad rahimahullah, suhud itu ada 3 bentuk. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Itu suhudnya untuk orang-orang awam. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang berlebihan dari yang halal. Ini suhudnya orang-orang khusus menurut Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri dari Allah. Ini merupakan suhudnya orang-orang yang paham terhadap Allah, atau ini sudah tingkatan yang paling tinggi suhudnya karena dia meninggalkan apa-apa. Baiklah, kita akan mendengarkan temannya Ananda Esnia untuk membacakan Quran surah Al-Hadid ayat 23 tentang suhud. Jadi Ananda Esnia silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'zau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, sesuai dengan perkataan dari Imam Al-Junaid, orang yang suhud adalah orang yang tidak menjadi bangga karena memiliki dunia dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Jadi ketika apa yang kalian inginkan tidak kalian dapatkan, jadi kalian tidak boleh bersedih. Karena Allah itu tahu apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Itu. Ya, jadi selanjutnya Papa akan menampilkan video tentang materi kita hari ini. Dan untuk memperhatikan video yang Bapak tayangkan, karena dari sini nanti Bapak akan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat deskripsi tentang pengertian suhud dan cara-cara menumbuhkan sifat suhud. Jadi setiap kelompok itu bertugas membuat desain di Canva
tentang materi ini, pengertian suhud dan cara menumbuhkannya. Jadi kalian harus perhatikan video yang Bapak tayangkan. Jadi sebelum kita melihat video tersebut, mari kita tepuk konsentrasi biar kita lebih konsentrasi lagi. Oke, tepuk dimulai. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu Terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama yang pertama, Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Yang kedua, Abu Said bin Al-Arabi berpendapat bahwa zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Dan yang terakhir, Ragib Al-Isfahani berpendapat bahwa orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang telah kau berikan. Pira untuk menjelaskan. Baik, dari pengertian zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Adapun menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan. Baik, jawaban dari pertanyaan dari email adalah yang pertama, hati selalu mengingat perkara dunia saja. Yang kedua, lupa akan kehidupan akhirat. Yang ketiga, rentan terjebak dosa dan maksiat. Yang keempat, hilangnya ketenangan hati. Dan yang terakhir adalah sulit untuk ikhlas. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah jawabannya bisa diterima dengan baik? Bisa. Apakah ada yang bertanya lagi? Itulah hasil presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kelompok 1 Kami mohon undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Makasih. masa lalu. Terima kasih. Saya ada sebuah pertanyaan. Baiklah, karena kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, hasil presentasenya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak meminta Ananda untuk memberikan kesimpulan materi untuk hari ini. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Saya persilakan kepada Ananda Nur Aisyah. Baik, kesimpulan hari ini adalah zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah orang lain. Jadi untuk anak-anakku semua, zuhud merupakan sikap hati yang tidak terlalu terikat pada dunia, baik berupa harta, kedudukan, atau kesenangan duniawi, sehingga fokus utama seseorang adalah akhirat. Namun, Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk segala nikmat yang Dilakukan. Oke, aplaus buat temannya.
Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan mengevaluasi anak-anakku sekalian sampai mana pemahamannya mengenai materi ini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang telah kau berikan, untuk segala nikmat yang kau limpahkan untukku. Ku mohon bimbinglah aku. Baiklah, kita akan melakukan refleksi. Bapak ingin bertanya sama Ananda sekalian. Ada yang bisa utarakan pendapatnya bagaimana perasaan kalian dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, silakan Ananda Izzatul Wafira. Perasaanku hari ini belajar sains, senang dan bangga karena bisa kandai di atas mempresentasikan dengan PD-ku. Oke, terima kasih, aplaus buat temannya. Oke, selanjutnya Ananda sekalian harus menerapkan suhud dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Suhud tersebut merupakan hal yang sangat dianjurkan agar kita tidak merasa dan melakukan hal-hal yang berlebihan di dunia yang akan berdampak buruk nanti ke depan di akhirat kelak. Oke, jadi sebagai tindak lanjutnya, tugasnya kalian di rumah kembali membuat deskripsi tentang suhud, namun masih berkaitan dengan akibatnya, dengan hikmah dari perilaku suhud itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin bisa. Jadi karena pembelajaran kita hari ini telah berakhir, saya meminta kepada ketua kelasnya untuk berdoa dan mempersiapkan diri bersama dengan teman-temannya. Jadi silakan. Doanya siap gerak. Sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang telah kau berikan, untuk segala nikmat yang kau limpahkan untukku. Ku mohon bimbinglah aku di setiap jalan.